warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sirikin, NIM 2002095046. Baik, kali ini saya akan merangkum tentang hardware komputer. Ya, pokok pembahasan ada 3. Yang pertama, perangkat keras komputer. 2. Perangkat keras input-output. 3. Proses pada perakitan komputer. Baik, yang pertama, perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer terdiri dari 3. Yang pertama, hardware. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Yang kedua, firmware. Ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Yang ketiga, software, yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Baik, yang kedua, perangkat keras input-output. Perangkat keras input-output terdiri dari yang pertama, prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Yang kedua ada motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Yang ketiga ada RAM. Jadi RAM adalah memori utama sebuah PC, atau RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Yang keempat ada Video Graphics Array Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Yang kelima, hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Yang keenam, floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca atau menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Baik, yang ketujuh ada CD-ROM dan DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Baik. Yang ke-8, network adapter. Network adapter bisa disebut juga dengan NIC, Network Interface Card, LAN, Local Area Network Card, dan Internet Card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang ke-9, sound card and speaker. Sound card juga bisa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Yang ke-10, power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen ke dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. UPS singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti. 11. Keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard kita memberi instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. 12. Mouse
Karena berbentuk seperti tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Baik, yang ke-13, scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda. Baik, yang ke-13, scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Yang ke-14, barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Yang ke-15, monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Baik, yang ketiga, proses pada perakitan komputer. Ya, yang pertama, penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengantar CPU speed multiplier dan tegangan masukkan ke motherboard. Yang kedua, memasang prosesor. Ya, prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor, jenis soket dan slot berbeda jenis soket. Ya. Yang ketiga, memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Yang keempat, modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Yang kelima, memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan standoff. Cara pemasangannya itu, pertama, tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan dudukan lubang untuk dudukan logam. Yang kedua, pasang dudukan logam atau plastik. Yang ketiga, tempatkan motherboard pada tray casing. Yang keempat, pasang bingkai port LO cell. Yang kelima, pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan dikunci dengan skrup. Ya, yang keenam, yang kelima, memasang motherboard pada casing. Caranya seperti tadi. Yang keenam, memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi dengan power supply. Bila power supply Yang keenam, memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi dengan power supply. Baik, yang ketujuh, memasang kabel motherboard dan casing. Dan yang ke-8, memasang drive. 9, memasang card adapter. 10, penyelesaian akhir. Dan 11, pengujian. Baik, itulah hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.